jam 5 sore di Bandung. Memang kemarin sudah ada pertemuan pihak Rizky sama adiknya menghadiri undangan kita. Pihak Teddy pun didampingi oleh 2 staf saya sudah melakukan pertemuan. Saya lihat sih tensinya udah mulai pada menurun ya, egonya masing-masing udah turun. Jadi kesepakatan sih belum ada, tapi titik untuk menuju ke arah sana sih sudah dibicarakan. Mereka mungkin akan berhitung juga berapa sih nilai atau apa sih yang layak untuk diberikan kepada adiknya itu. Karena walaupun bagaimana juga kan itu masih satu darah ya, sebagai adiknya. Mungkin ya kemarin juga dia sayang digendong, terus diajak main, diajak bicara. Ya layaknya adik kakak gitu sih. Teddy sih mungkin ada tempat tinggal yang layak atau apa sih juga. Saya nggak masuk ke sana ya, cuman mungkin sih ya, apa ya kebutuhan anak-anak itu mungkin tinggal di sekolah atau apa gitu. Saya sedih sebenarnya gitu ya, karena di gimana pun Ade Bintang itu adik saya gitu ya, adik putri gitu. Dan kalau ngomongin tidak ada perhatian, saya masih banyak bukti gitu ya. Dan dia bapaknya, ya seharusnya dia yang bisa bertanggung jawab menafkahi anaknya. Dan ini jadi terkesan kayak mengemis-gemis dan bahkan malah jadi seakan-akan menjelekkan Iki dan Putri gitu. Sedangkan kita tahu yang sebenarnya seperti apa itu. Kalau untuk masalah dengan dia ngototnya ya di media bilang bahwa seharusnya ada peduli segala macam. Seharusnya dia bersyukur dengan kondisi saat ini gitu ya, adiknya dan kakaknya masih tetap peduli dan masih setidaknya tuh ketika ada keperluan dari yang ngurusnya Dede Bintang itu kita tetap kasih gitu. Namanya kasih sayang sama adik ya wajar gitu. Saya kasih karena kasihan dan melihat kondisi juga ya saat itu. Nah, harusnya Pak Teddy juga bersyukur melihat anak-anaknya masih peduli gitu loh. Kan harusnya Bapak Teddy itu harusnya ya bekerja. Maksudnya tuh daripada mencari hak-hak yang bukan haknya, lebih baik bekerja, cari nafkah. Kalau misalkan nantinya suatu saat Dede Bintang memang saya tahu dengan kepala mata saya sendiri tiba-tiba dia tidak diurus sama sekali, kita memang sudah ada kesepakatan sama Teh Putri kalau kita mau mengurus Dede Bintang. Tapi itu pun harus persetujuan dari saudara Teddy. Iya. Nanti masalah lagi. Diambil lagi katanya anak. Yang saya sedihkan sampai detik ini adalah kenapa Dede Bintang yang nggak berdosa sama sekali dijadikan seperti alat gini, yang nggak berdosa seperti ini gitu, malah dipermainkan gitu di media, membawa nama-nama Dede Bintang, ngomongin tentang hak ahli waris, bawa-bawa Dede Bintang. Kasihan, maksud saya masih kecil. Titik terangnya yang pasti sih sudah ada kemauan dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan ini secara kekeluargaan, secara baik-baik. Dan disampaikan juga oleh saudara Teddy bahwa dia hanya menuntut hak dari anaknya Bintang gitu. Sementara untuk saya sudah yakinkan dia, Kang Teddy, apakah memang hak Anda akan kita perjuangkan juga? Dia bilang itu bukan tujuan yang utama dari sejak kasus ini mencuat. Jadi dia hanya ingin kepastian untuk masa depan anaknya si Bintang. Mudah-mudahan sih minggu depan atau 2 minggu lagi mereka sudah duduk sama-sama, sudah bikin mudah-mudahan ya sudah bikin perdamaian sehingga kasus ini selesai juga gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.